Salam Pentakosta. Hari ini saya sudah sampai di Lawang, tepatnya di Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel, milik dari Gereja Bethel Tabernakel. Puji Tuhan, perjalanan dari Surabaya sampai Lawang berjalan dengan lancar. Dan sebentar kita akan bersama-sama mewawancarai Ketua Umum Gereja Bethel Tabernakel, yaitu Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo. Beliau tinggal di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah STT Tabernakel Lawang. Ayo kita masuk ke dalam untuk melihat kondisi dan suasana di dalam. Mari. Ya, saat ini saya sudah berada di ruangan dan saya akan bertemu dengan Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, dan kita akan berbincang-bincang banyak tentang Gereja Bethel Tabernakel. Mari kita masuk. Ya, selamat siang Om. Ya, saya panggil beliau Om Henok, Bapak Ibu Saudara, biar lebih akrab. Di sini semua sudah dikuduskan katanya Om Henok, Bapak. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat siang Om Hen. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami tim penyiaran PGBI Jatim TV untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan Om Hen selaku Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Ya, bagaimana Om kabarnya dan kondisi Om saat ini? Sehat, kuat, haleluya. Oh, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semangat, kuat, sehat, luar biasa. Yang pasti tetap gemuk gitu ya. Bagaimana dengan pelayanan Om Hen selama ini Om dalam masa pandemi ini? Ya, selama ini kita masih online ya. Online ya. Rapat-rapat semua kita Online itu ya. Dan memang kebutuhan untuk itu ya penting, terutama untuk pembinaan jemaat ya. Saya seminggu itu 2 kali ibadah ya. Zoom ya. Ibadahnya 1 kali. 1 kali di YouTube itu. Saya. Ya. Zoom itu untuk pertemuan dengan jemaat. Ya, Zoom untuk jemaat. Dan memang jemaat saya kan ada di Pilang, ada di Surabaya. Ya. Dan juga anak-anak di sini mahasiswa. Ya, dengan mahasiswa ya. Ya, jadi mereka juga bergabung di situ. Dan itu biasanya kita bertemu itu 1-2 jam. Oh, lumayan Om. Itu sudah banyak yang dibicarakan. Ya. Di dalam masa pandemi ini khususnya Om sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, apa yang sudah GBT lakukan khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, juga untuk gereja-gereja dalam masa pandemi ini? Ya, memang kita pertama ya membuat tetap himbauan supaya mengikuti aturan pemerintah yang ada. Ya. Tapi kenyataannya memang ada beberapa gereja yang merasa bahwa sudah bisa melakukan, ya silakan melakukan. Cuman Ibadah offline ya. Nah, jadi kita sih tidak membatasi hal itu. Cuman tetap mereka dianjurkan untuk waspada. Ya. Sebab pembinaan terhadap jemaat itu kan tidak bisa berhenti. Benar. Ya. Dan lagi harapannya ke depan itu supaya jemaat itu juga dapat berpartisipasi, terutama terbina dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Ya. Kalau tidak ada yang memberi bimbingan, saya pikir juga akan kasihan jemaat ya. Ya, mereka kasihan dan tidak terurusi gitu. Benar. Nah, sedangkan saat ini di luar itu kan YouTube di mana-mana kan. Benar. Satu hari pun orang bisa mengatakan beribadah sampai 5-6 kali. Iya, bersaing ya. Padahal kalau hari Minggu sesungguhnya tidak pernah 5 kali itu. Benar. Itu. Karena
yang di YouTube itu bisa tidur, bisa makan, lihat bisa sambil macam. makan. Jadi dalam kondisi itu mereka pun mendapat input. Benar. Jadi pada waktu pertemuan Zoom itu juga kadang-kadang saya mendapat informasi, oh pendeta ini kok ngomong gini ya, pendeta itu ngomong gitu ya. Dan saya bilang ya memang itu pendapat ya, pemikiran, penafsiran. Tapi yang jelas itu kita perlu punya wawasan supaya kita tidak terkungkung seperti kata dalam tempurung. Benar, tidak tahu apa-apa ya. Ya, seperti itu. Benar ya. Tadi perlu ada bimbingan terus ya untuk jemaat walaupun di masa pandemi ini. Oh ya, bagaimana dengan perkembangan gereja Bethel Tabernakel saat ini? Selama ini baik. Kalau dikatakan perkembangan pembukaan lahan baru itu memang ada kemarin tanggal 10 di Malinau. Oh, puji Tuhan. Itu ada satu gereja dibangun baru dibuka. Ya, puji Tuhan. Saya mendapat laporan itu. Kalau di daerah-daerah yang lain mungkin juga masih situasi pandemi seperti ini juga sulit ya. Sulit. Ya. Jadi penyesuaian lokasi, penyesuaian pemimpinnya nanti di situ, dan lagi penyesuaian terhadap masyarakat, ya itu penting sekali itu. Kalau nggak gitu ya sulit nanti mau berkembang bagaimana. Benar, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Saya pun sebagai generasi GBT bangga ya, karena sudah dibuka lagi pelan-pelan. GBT semakin berkembang ya, dibuka terus, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Om Hen ya dalam masa-masa ini. Ya, ini perkembangan saat ini ketika Om Hen sudah menjabat ya, ini selama mungkin 1 tahun ini ya, sudah 1 tahun, perkembangannya gimana Om? Dalam hal mungkin organisasi kah, kemudian dalam hal pelayanan kah? Ya, tadi kan sudah dibuka, ada info gereja baru, tapi di bidang organisasi atau di bidang pelayanan di organisasi? Ya, kita dalam masa-masa seperti ini memang ada tahapan-tahapan. Ya. Pada kemarin 2019 setelah Mubes itu kan saya mencanangkan sebuah garis besar haluan kerja. Ya. Dan dari garis besar haluan kerja itu yang menjadi sorotan kita bersama untuk membangun kebersamaan, kesatuan, dan bahkan kulminasinya itu supaya menjadi gereja cemerlang yang visioner dan misioner. Oh, luar biasa. Gitu, ke depan ya berarti visinya. Sebab itu di langkah-langkah yang saya lakukan, saya selalu ingin supaya ada jejaring-jejaring. Itu nomor 1. Dan termasuk kondisi-kondisi seperti ini dapat saya katakan sebagai masa konsolidasi. Nah, konsolidasi untuk penataan organisasi, konsolidasi untuk penataan tata dasar, tata laksana. Dan ini memang butuh kerja keras dan butuh perhatian dengan sungguh. Benar. Ya, memang ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan banyak diperbaiki. Ya, tapi juga pertimbangannya ini. Karena kita tidak serta-merta menghapus semuanya. Ada hal-hal yang kita juga berpikir supaya ke depan GBT itu bukan cuma dinikmati pada masa angkatan saya, tapi sampai keturunan anak cucu semua bisa terus ya menikmati GBT. Dan tujuannya juga bukan hanya untuk para pendeta, tapi juga untuk jemaat. Oh, luar biasa. Jadi berharap manfaat itu nanti hasil akhirnya jemaat pun dapat merasakan, dapat mengikuti itu semua. Karena semua ini kan asal usulnya juga dari jemaat. Benar. GBT dari jemaat dan kembali kepada jemaat. Itu seperti itu. Luar biasa. Visioner, suatu
pandangan ke depan Bapak Ibu Saudara supaya GBT ini bisa maju dan dinikmati oleh semua kalangan, termasuk dikatakan tadi anak cucu itu bisa menikmati GBT. Kalau mungkin ini agak mengkritisi gitu ya. Sebelum Om Hen menjabat sebagai ketua umum, bagaimana dengan pola-pola organisasi dalam kepemimpinan sebelumnya? Waduh, saya tidak mau menggali itu. Itu ya. Iya, nanti Jadi bahas itu kita makanya saya tetap menggunakan istilah itu. Kita ini nyetir mobil, kaca besar itu di depan. Ya. Itu lihat spion saja, kecil-kecil itu. Ya kecil dilihat. Gitu. Kalau lihat spion terus nanti mobilnya nobrok. Gitu. Nggak tahu ada batu di besar, batu besar ya. Perlu digali-gali lagi. Ya, Om Hen, dalam perkembangan yang ada saat ini, saya percaya pasti ada tantangan ya dalam yang dihadapi oleh kepengurusan Om Hen di dalam mengembangkan GBT. Ya, semua dalam organisasi itu ada plus minusnya. Ya, kalau berpikir organisasi memang pernah saya sampaikan dalam forum juga mengatakan ada putih ada hitam. Ya. Tapi orang lebih aman di abu-abu. Ya di tengah-tengah ya. Ya, satu-satu tapi tengah-tengah. Itu kakinya dua itu memang dipakai semua. Betul. Tapi menginjaknya di perahu dua ini tidak boleh. Jadi kita harus memang punya prinsip satu. Benar. Untuk apa? Berdiri di mana? Supaya kita bisa tahu tujuan dan arah kita sendiri. Ya. Seperti itu, ya. Di dalam menghadapi tantangan yang ada yang terjadi sekarang ini, khususnya dalam perkembangan gereja-gereja Bethel Tabernakel ketika membuka, mungkin ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang dihadapi. Gimana sinode menangani masalah itu, menghadapi atau jalan keluar dalam masalah itu? Ya, kita menginventarisasi tantangan itu apa semestinya, lalu pengembangannya bagaimana, dianalisis dulu. Ya. Ya, kita juga berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Ya. Sebab solusi itu kan tidak timbul serta-merta juga. Benar. Nah, jadi makanya perlu pendalaman, pemikiran, pembandingan, dan ini semua perlu kita lakukan. Ya. Jadi kalau toh ada masalah di daerah, di wilayah, Ya. itu pun kami tidak sesegeranya. Tidak langsung gitu ya maksudnya. Ya, tidak sesegeranya bertindak, karena kami ingin supaya ada kesempatan waktu memperbincangkan, menimbang dan memikirkan ini yang tepat, gitu ya. Ambil keputusannya. Ya, seperti itu. Sebab nanti kalau terlalu cepat keputusan itu kan seperti yang berusaha-berusuh ya. Iya. Tapi apakah itu tidak dikatakan lambat juga? Jadi umpamanya ketika satu gereja Bethel Tabernakel menghadapi masalah di sana, kemudian sinode merapatkan dulu sampai akhirnya mungkin gereja itu akhirnya tidak boleh beroperasi lagi. Apakah itu tidak dikatakan terlambat? Saya pikir juga enggak ya, karena gini loh, keberadaan masing-masing gereja itu dalam pandangan kepengurusan GBT itu gereja itu mempunyai tanggung jawab sendiri, dan patokan-patokan daerah itu kan sudah ada. Itu standarnya harus diikuti. Nah, kalau kita mau mendirikan sebuah gereja tapi standarnya enggak mau tahu urusan yang ada di lokasi itu kemasyarakatan bagaimana, kan sulit Pak. Benar. Jadi kalau sinode terlibat, ada artinya. Benar. Kita nggak mau pulangin Pak. Nggak mau pulangin. Yang saya maksud itu semisalnya itu persyaratan sudah ya Om ya. Jadi semua sudah
sudah dilengkapi, bahkan apa yang jadi peraturan di sana itu sudah dituruti semua. Tapi ternyata masih ada tantangan, mungkin ada kejadian juga gereja, ada orang luar datang kemudian meresolusi gereja tersebut, jadi tidak boleh ibadah padahal persyaratan sudah lengkap. Kemudian ketika tantangan itu terjadi, sinode mungkin dirapatkan dulu, itu maksud saya. Apakah itu tidak terlambat seperti itu? Ini loh, semua ini bisa terjadi ya. Tapi tetap bagaimanapun saya pertama kali itu ingin supaya setiap pendeta atau setiap pelayan di daerah itu sudah pernah dan sudah harus bisa terlibat di tengah masyarakat. Iya. Tahu lurahnya, tahu camatnya, tahu koramilnya, tahu polisinya, punya kedekatan dengan mereka. Jadi harus komunikasi terus ya. Jangan jadi pemimpin dalam kandang. Iya, nggak mau keluar. Nggak bisa begitu. Nggak mau keluar. Dengan lingkungannya itu penting sekali. Kan sekarang gini ya, di masa-masa seperti gini ini orang dari segi sosioekonomi itu kan sudah mulai ada peningkatan. Benar. Nah, karena pandemi ini merosot. Benar. Kan gitu. Iya. Kalau sudah mulai meningkat, punya mobil, punya segala di rumah, itu kan rasanya sudah tinggi ya. Nah, gitu ya. Iya. Tidak boleh begitu. Jadi tidak mau turun ya. Jangan ngomong pendeta, siapapun bisa begitu. Pasti. Jadi makanya kita harus bisa mengerti bagaimana merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengerti bersosialisasi yang baik. Nah itu supaya itu pun tidak merugikan kita, gitu loh ya. Benar. Bapak Ibu Saudara, saya sekarang ini didampingi oleh Wakil Ketua 3. Ini saya lupa mengenalkan ini. Bapak Pendeta Yusak Maleta ya. Beliau bersama-sama dengan tim penyiaran hadir di Lawang ini untuk bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Yusak ke Pak Henok? Ya, jadi memang peran organisasi juga kan penting, juga berkaitan juga dengan pengembangan STT untuk mahasiswa. Sudah dikuduskan Pak. Untuk mempersiapkan ya untuk supaya jalannya visi misi itu bisa berjalan juga tergantung juga dengan SDM pelayan-pelayan. Iya pasti. Iya. Sebab itu memang dalam kondisi seperti itu Pak, kita masa konsolidasi ini saya memikirkan pertama dalam GBHK itu saya tuliskan bukan cuma kebersatuan, kebersamaan, bukan, tapi juga mengutamakan kepentingan stakeholder. Kedua, mengedukasi. Nah, edukasi ini yang penting. Jadi kalau pendeta nggak sekolah, susah. Nanti ketemunya di lapangan. Beda. Gitu. Saya pernah ditanya Pak, soalnya menjabat kependetaan itu suruh milih karena keilmuan atau pengabdian. Nah, ya kan? Kalau kita kan dari segi pantai Kosta ngomongnya pengabdian. Iya kan? Dua-duanya ini mesti jalan. Duanya harus jalan. Jadi kalau pengabdian saja ilmunya kurang, saya tidak menutup pengertian bahwa Roh Kudus bisa menuntun kita siapa saja. Pasti. Nah, tapi tetap ada ilmunya yang bisa dipelajari. Saya yakin Roh Kudus pun menambah hikmat bagi kita, wawasan, membuka pikiran, kesempatan dan sebagainya kan bisa terjadi. Itu. Jadi dua ini penting. Harus sejalan ya. Sejalan itu. Tapi memang peran STT Tabernakel ini memang bukan hanya dinikmati oleh organisasi Bethel Tabernakel, organisasi gereja betul, bisa menikmati. Betul, ya. Iya. Jadi ya memang ini dari tahun 70 ya
itu dari GII, dari GBI, dari GTI, Iya. itu semua ada di sini semua. Iya. Jadi juga GTI saya dari gereja sih dan jemaat Pentakosta Indonesia. Iya, Banyak betul, dari betul. teman-teman kawan-kawan kita juga lulusan SDT dari SDP itu. Iya. Siapa Cornelius yang bermojokan? Iya betul. Itu betul. Beberapa yang Tinjeptes juga, Betul. beberapa kawan-kawan itu juga dari sini. Banyak Pak. Memang kami sih tidak menutup kemungkinan siapa saja ya. Iya. Dan ini pun dari bermacam gereja juga ada di sini. Para mahasiswa itu. Dan mereka memang saya mengatakan membekali mereka di bidang PAK dan teologi. Memang itu pilihan ya. Iya. Mereka belajar teologi dan mereka melihat bahwa pengembangan teologi kan memang tidak terlalu pesat seperti PAK. Iya, benar. Ya kan? Ada yang mengatakan, oh ini kenapa kok teologi ini bukunya kuno-kuno semua. Nah, sekarang mulai Baru ya. tulisan. Kalau saya zamannya Pak yang dirjen itu yang lalu itu kan sebelum Ibu Odita ya. Iya. Nah itu bukan Pak Waduh, sebelum Ibu Odita. Pak itu siapa? Lupa saya namanya. Itu dia mengatakan kita mesti bisa melihat teologi sekarang ini secara kontekstual apa yang bisa dilakukan. Teologi kelautan, teologi beras, teologi suku. Nah seperti itu. Tapi itu beberapa buku saja yang menulis. Iya benar. Beberapa buku saja. Tapi basicnya itu semua kembali lagi pada buku kuno. Iya kembali lagi ke situ. Nah, jadi makanya teologi itu memang berdasar kuat bagi kita, baik, tapi pengembangan secara kontekstualnya penting dilakukan. Nah kalau sedang PAK itu basicnya tetap, tapi pengembangannya luas. Ya, luas. Bapak Ibu Saudara, STT Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel ini sudah berdiri sejak tahun 1970 dan sudah menghasilkan ribuan hamba-hamba Tuhan dari berbagai banyak sinode. Jadi ini luar biasa. Saya dulu masih ingat belum seperti ini ruangannya, tapi semakin diberkati, semakin luar biasa, diperbaiki menjadi lebih bagus ya. Om Hen, apa pesan Om Hen kepada hamba-hamba Tuhan secara umum dan juga kepada hamba-hamba Tuhan GPT dalam menghadapi tantangan sekarang, ya, tantangan pelayanan maupun juga di dalam tantangan COVID-19 ini? Ya, yang pertama yang mesti saya sampaikan itu belajar taat, itu aja. Ya, kalau pendeta tidak taat, mana jemaatnya bisa taat? Ya benar. Ya kan? Jadi contoh ya. Nah, itu. Jadi penggembala itu mesti bisa menaati gembala agung. Nah, Ya kan? Itu nomor satu. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa yang penting untuk kita bisa bersama-sama itu jangan sekali-kali menganggap orang lain itu lebih bodoh dari kita. iya. Ya. Tapi tempatkan kita itu setara dengan mereka. Supaya pemahaman itu lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Ya, makanya lewat Zoom, lewat webinar dan sebagainya itu kan wawasan ya. Iya. Wawasan. Makanya dalam hal seperti ini kita perlu memahami itu baik-baik, dan saya mengatakan perlu mempunyai kesetaraan ya. Iya. Kesetaraan diri dan menganggap dirimu lebih bijak dari yang lain. Itu kan kata-kata kita. Benar. Ya kan? Seperti itu. Lalu yang ketiga, saya memang berharap kita itu lebih kuat, harus kuat doanya, pendalaman firman. Iya. Itu penting itu. Ya. Ya benar. Doa, pendalaman firman. Itu pesan tidak bisa diubah. Kapan saja itu tetap harus begitu. Ya, karena apa?
hidup iman Kristen ini kalau tidak doa ya tidak bisa. Iya. Doa nafas iman ya. Mau berkhotbah kan ada model orang yang gitu. Dia tengah-tengah berdoa buka Alkitab langsung nunjuk ayat lalu khotbah dari ayat itu. Nah, khotbah ini juga dari ayat di mana kita pelajari dengan benar, kita baca dengan benar, ngerti sejarahnya, ngerti latar belakangnya, ngerti wah itu semua kelengkapan itu harus ada. Hermeneutik gitu. Nah, itu. Jadi makanya Pak Andre jangan buka Alkitab terus gini. Saya langsung duduk gini. Duduk langsung khotbah. Ada gitu loh. Iya. Jadi hal-hal seperti gini nih ya perlu kita kembangkan bersama. Ya. Rekan-rekan yang seperti itu mungkin dia punya karunia khusus. Iya, itu khusus itu. Ya. Karisma itu memang berbeda-beda. Iya. Ya, kasih karunia Tuhan berikan buat kita itu berbeda. Tapi kita jangan lalu memfokuskan diri untuk satu hal itu saja, gitu loh ya. Kan banyak macam Pak. Banyak. Seperti itu ya. Ada Pak Yusuf mau tanya lagi? Ya memang kan tantangan menjadi pemimpin ini kan juga tidak mudah, Pak. Jadi Betul. ada yang positif, ada yang negatif. Nah, menanggapi keadaan seperti itu, menanggapi dan sosial media ini juga segala macam cara kita sudah lakukan yang positif saja masih serangannya masih banyak. Ya. Nah, itu Bapak menanggapi hal seperti itu bagaimana? Pak, kalau di sosial media itu bukan ukuran Pak. Iya. Kalau buat saya itu mau diapakan saja di sosmed nggak peduli. Yang penting kenyataan, gitu. Orang mau caci maki, mau ngomong jelek, mau komen dakwah, kita memang kan dibangun untuk kita itu meresponnya gitu Pak. Oh iya. Nah makanya itu kendali diri kita, kembali lagi karakter kita kan. Karakter. Itu karakter kita gimana? Tidak apa-apa. Saya nggak peduli gitu-gitu. Mau di komen bagus, puji Tuhan, loh Pak. Terus terang aja ngomong. Kalau Bapak selesai khotbah terus orang bilang, Pak, khotbahnya Bapak menyegarkan hati saya. Senang nggak? Senang. Pasti senang. Ya, senang dong. Bapak Ibu saudara juga senang sama Bapak lewat. Pak, saya pernah khotbah dia ngomong gini. Wong ini gak tahu ngerasakno idune wong. Oh. Saya bilang puji Tuhan. Loh, tapi itu memang kenyataan. Iya. Aku mau diludahi, mau dicaci maki, nggak apa-apa, karena kebenaran itu sudah disampaikan. Iya. Dan memang firman itu tajam, seperti pedang bermata dua. Itu udah. Jadi kita membangun karakter kita. Iya. Menghadapi semua ini mesti tenang. Betul. Gitu. Kan kadang kita pemimpin kan kita bisa punya rasa. Nah, Pak, saya dalam kondisi seperti itu ya. Itu pada waktu itu masih kira-kira 3 tahun, 4 tahun pertama khotbah Pak. Sampai hari ini sudah 37 tahun khotbah Pak. Wah, luar biasa. Baru tahun ketiga itu saya merasakan benar itu menancap di ingatan saya. Nah, itu. Berarti kebenaran itu tidak boleh kita tinggalkan. Iya. Kebenaran itu tidak boleh kita taruh di kantong-kantong khusus, diselubungi khusus nggak boleh. Buka. Memang saya ini orangnya terang-terangan, belak-belakan. Iya. Iya, Bapak Ibu saudara, kita dapat berkat banyak pada siang hari ini ya dalam menghadapi tantangan. Itu tadi dikatakan kita harus taat. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Dan yang ketiga, nah ini yang penting, jangan sombong gitu ya. Jangan merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Kita harus menyetarahkan. Dan ini tadi kita dapat berkat lagi bahwa karakter kita ini harus dibangun, bukan lagi karakter yang lama, tapi karakter yang sesuai dengan Kristus, betul ya? Karakter itu tampilan kita loh. Benar, kita dilihat banyak orang. Kalau pendeta pakai kitek. Ya apa? Apalagi itu lagi ya, Terus pendeta pakai cincin gede gede, kalah-kalahin bintang film itu ada tayangan. ya lagi gampang Paris ya. Kayak
gitu loh ya. Iya, Jadi begitu. itu kondisi kita itu akan tampil gitu ya. Benar, benar. Tampilan kita. Iya. Semua orang lihat ini bisa jadi contoh enggak? Ya, ya. Bukan cuma akal kita, Iya. tapi karakter kita itu Karakter menentukan. Benar. Itu. Nah, ini apa pesan atau mungkin masukan dari Om Hen bagi PGPI, khususnya PGPI Jatim. Jadi pesan bagi PGPI pusat yang dikhususkan bagi kami di Jatim. Ya, saya sudah ketemu dengan Pak Yakub Nawai, bicara cukup banyak dan Pak Yasson Pak Poeng dan juga Pak siapa itu yang sekretarisnya itu Anu Pak ya, Stefanus tadi. bukan satu lagi siapa Yusuf. itu? bukan ada satu lagi, saya sudah menyampaikan beberapa hal di sana. PGPI ini harus jadi wadah yang istilahnya itu yang menenteramkan. Benar. Ya, Ya. contoh di persoalan gereja yang lain kan ada PGI, Benar, PGI. PGLI, ya, menenteramkan gitu ya. Benar. Jangan sampai terjadi masalah-masalah yang tidak penting Iya. terus difokuskan dengan cara politisasi. Ini Iya. perlu dipahami. Benar, benar. Saya teringat kata-kata dari Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan, politics is not a task Ya. for a Christian. Politik itu bukan tugas orang Kristen. Kalau orang Kristen berpolitik, ya itu kan katakanlah begitu ya, silakan tidak apa-apa. Tapi itu bukan tugasnya. Benar. Apalagi kita hamba Tuhan, Ya. ya kan? Benar. Makanya dalam model mempolitisir semua kegiatan-kegiatan kita, jangan sampai Tuhan itu dilupakan. Iya. Karena PGPI ini diawali bukan dengan politik. Saya tahu kelahirannya PGPI itu apa, Iya. bagaimana, dan bentuknya itu sudah digambarkan seperti itu. Sebab itu Papa itu mengutus saya untuk ikutlah di sana. Waktu itu Om Hen dengan Om Bernardus ya. Saya Pak Bernardus sama Pak Kalalu bertiga. Tahun lalu ya. Iya. Diutus untuk ke sana. Seperti itu. Jadi harapannya ini jangan sampai dengan turun-temurun terus ini berubah warna. Oh iya, warnanya mulai berubah. Ingat loh, PGP itu apinya itu loh, mesti sama. Iya, benar. Kita ini jangan kerasuan api yang salah. Tidak boleh. Api yang sama. Pantai Kosta itu apinya sama. Ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Benar. Pantai Kosta punya teologi sendiri, Iya, ya kan? benar. Yang non Pantai Kosta sekolah ilmunya tambah masuk di Pantai Kosta belum tentu bisa sama seperti apinya ini, Iya, kadang-kadang seperti itu. ya kan? Banyak seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai. Makanya saran saya untuk PGPI supaya lebih selektif lah, Iya, lebih selektif. benar. Karena gini Pak ya, ada orang tuh harus kekuasaan, harus pangkat, harus segala macam. Iya, Kalau buat saya tuh gitu-gitu tidak perlu Pak, nggak perlu. iya, Iya, benar. yang penting saya bisa memenangkan jiwa melayani orang, Melayani. itu sudah menyenangkan Tuhan, bersyukur dan jabatan tidak ada gunanya. Iya, Hari ini menjabat, besok mati. benar. Ya kan? Saya juga mengatakan pada hamba Tuhan di GBT, terima kasih Anda membuat dan menjadikan saya seperti hari ini jadi ketum. Iya, Ingat loh, saya tidak kemilikan jadi ketum. iya. Saya tidak kepingin jadi ketum. Benar. Cuma karena ingin meneruskan apinya ini loh, GBT jangan sampai padam. Benar. Lalu saya berusaha mencoba untuk melakukan hal itu semua. Nah, seperti itu, Pak.
Saya pikir ini tidak boleh berkurang, Pak. Iya, Di apinya PGP itu juga ya. sama. Iya. Apinya itu apa? Iya, Kita ketemu api yang sama atau bukan? benar. Pak, saya ceritain. Di Rakernas kemarin di Bali, saya itu sebelumnya itu saya di Jakarta, saya kontak dengan beberapa teman menjalin jejaring. Saya tuh tidak tahu, Saya. lupa sudah. 40 tahun yang lalu, ingat Pak Damaris ya? Iya. Nah, Pak Damaris itu pernah khotbah pada waktu saya menggalakkan sebuah kerusuhan doa di Vancouver. Waktu liburan, saya dari Calgary ke Vancouver. Saya membangun kerusuhan doa, dapat 8 keluarga. Oh. Ngomong-ngomong, ayo kumpul, 8 keluarga, suami, istri, anak semua kumpul. Kita bikin kebaktian, kita doa. Saya tidak bisa main gitar, ya coba aja main gitar, akhirnya bisa. Nah, seperti itu. Nah, memberi renungan, kita mengajak nyanyi, kita berdoa bersama. Datanglah rekan satu dari Fresno, US, dari Amerika. Fresno itu antara San Francisco sama Los Angeles, tengah situ. Nah, di Fresno itu banyak mahasiswa Indonesia, khususnya mereka yang pernah bergabung dengan tim Sangkakala di Semarang. Timnya Pak Damaris kalau tidak salah. Nah, Itu bukan tim Sangkakala, bukan timnya Pak Damaris. saya nggak tahu, tapi itu yang jelas itu seperti itu. Oh. Nah, Pak Damaris datang ke sana, Oh. terus ditawarkan ke kita, saya bilang, welcome, ayo datang. Begitu datang, sampai di situ kita mengadakan KKR, aku sampai dimarahin sama konjennya. Konsulat Jenderal itu di situ tuh waktu itu marah-marah. Karena apa? Setiap Sabtu mereka kumpul hanya untuk dance, dansa, dan minum-minum. Nah, saya bilang gini, Pak, boleh nggak saya mendapatkan alamat orang Indonesia? Kita kumpulkan semua, supaya kita mengadakan 1 hari saja pertemuan bersama dengan suasana pembinaan rohani. Apa? Rohani apa? Kristen, Pak. Yang Kristen saja. Nggak dikasih, dimarahi. Dan saya pulang, saya ambil buku telepon di Vancouver, tebel segini. Hunting dari situ, dilihat. Kira-kira nama Indonesia kan kelihatan. Sumo Harjo, Sumo Wiro, kelihatan semua itu. Karena orang Indonesia tahu, tak hunting di telepon. Ayo kita join sama-sama, kita kumpul. Tempatnya di mana? Kita pinjam di gedung sekolah, hallnya gedung sekolah di Vancouver gitu. Pakai di situ. Pak Damaris datang dengan timnya, Frank Daromes sama Sandra Tucker. Benar. Gitu. Tapi ada 2 pemuda, satu pemuda ikut mendampingi dari Fresno. Saya nggak tahu. Dia cuma bagian doa. Saya waktu itu main trompet. Ada yang main piano, saya main trompet. Dari bagian itu selesai Pak Damaris pembuat. Waduh, KKR luar biasa. Ini aku dengerin merinding. Iya. Ingat itu. Suasananya itu menyenangkan sekali. Hidup. Dan itu betul-betul terjadi terus. Selesai kita ngomong-ngomong. Oh, dari Fresno, oh, dari Semarang. Oh, teman baik. Lepas hilang, mereka pulang, saya lanjutkan ini. Persekutuannya. Ya, saya sewakan gereja baptis di ruangan satu khusus untuk digunakan persekutuan. Lalu saya menunjuk siapa yang lebih senior dan mampu untuk mengembangkan itu sambil saya pantau dari Calgary. Ternyata setelah itu ada satu namanya Yun Santanu. Dia ini loh yang menjadi motornya di situ selanjutnya itu. Dan saya tinggal di situ rumahnya 2 bulan. Bicara banyak, cerita banyak, waduh, pelayanan banyak di rumah itu. Nah, terus begitu saya balik pulang selesai semua balik Indonesia, nggak tahu. Tapi sana berkembang. Semakin maju. Iya, jadi gereja. Jadi gereja. Yang sekarang itu di gereja Wellington.
Yang melayani juga pendeta Sony dari Semarang juga. Semarang. Nah, itu. Luar Saya tahun biasa. 2000 sana tahu. Nah, pada waktu saya pergi ke Jakarta untuk jejaring itu, ketemu cerita. Loh, kalau gitu Pak Henok tahu ini ya. Pak ingat saya enggak? Siapa Pak Henok? Saya lupa. Tapi memang ada satu pemuda di situ Pak. Ya itu saya, sama gitu. Oh yang dampingi Pak Nah, Damaris. siapa itu? Pak Jimuntoro. Oh, Cimuntoro. Iya ya pendeta Cimuntoro. Mas, jadi kenal cerita lagi, cerita sejarah lagi, cerita waduh, balik lagi itu waduh luar biasa. Pak Jimuntoro. Iya, IFGF kalau nggak salah. IGF kan. Karena IGF itu sudah sampai 40 negara. Oh luar biasa. Makanya kita melihat bahwa periode pelayanan kita itu sangat singkat ya. Benar. Kalau kita tidak punya teman dan kita tidak tahu Tuhan mengirimkan kita teman tapi kita anggap sesuatu yang biasa, Iya. ya akhirnya kita kehilangan itu. Benar. Nah, temannya juga teman yang bagaimana kalau Iya, dimilih supaya nggak sembarangan juga. ya, itu ceritanya seperti itu Pak. Kalau untuk Jawa Timur, Kenapa? untuk kami Jawa Timur, Di Jawa Timur apa masukannya atau pesannya khususnya mungkin sekarang ini ada PGPI Jatim TV yang menyiarkan acara-acara ini. Apa mungkin ada masukan bagi pengurus dan juga bagi kami di PGPI Jatim TV? yang akrab, yang cerdas, yang sigap dan yang mampu untuk mengayomi semua. Itu saja. Iya. Karena PGPI ini ingat lagi itu wadah kan. Benar. Nah itu. Jadi kalau mewadahi, bikinlah wadah yang nyaman. Iya. Tapi ya gitu, sesuai dengan logonya itu. Ada Ya, apinya. apinya Ya. harus sama. Itu aja lain Besok Senin ulang tahun Pak, yang ke-41. PGPI. PGPI, ya. Jatim. Jatim. Oh, PGPI Indonesia. Ya, dia Semua lahir, ya. kan lahir di Wali Bogor waktu itu. Ya, Iya, itu wanita itu. Iya, Iya. 41 tahun. Betul. Iya. Yang lalu kan dirayakan. Iya, 40 tahun. Jadi Senin besok sudah Cuma ini nanti kan masuk bisa ketemu dulu. Mungkin lewat Zoom kita akan mengadakan. Lewat Zoom, ya. Iya. Apa yang GBT kerjakan atau lakukan di dalam mendukung PGPI, program-programnya PGPI? Keterlibatan kita di PGPI selama ini kan di kondisi-kondisi tertentu kan tidak saya katakan tidak terbaca oleh seluruh stakeholder GBT ya. Iya. Itu dan mungkin tidak terlalu banyak informasi yang disampaikan dan pengembangan informasi sendiri yang dilakukan oleh PGPI itu kan pada periode-periode dulu ya, itu semuanya kan sambil lalu saja dan tidak tahu apa keberadaannya, bagaimana penjelasannya. Iya. Baru belakangan ini saja. Belakangan ini baru dibuka semua. Ya, baru belakangan ini. Itu. Ya ke depan diharapkan supaya PGPI juga memberikan informasi-informasi khusus. Iya. Ya. Jadi contoh ya, kalau di Jakarta itu bisa ada istilahnya itu boti. Iya, poti. Ya, di Jawa Timur bagaimana? Ada enggak? Belum. Nah itu mesti diusahakan di situ juga. Untuk hamba Tuhan. Ya, supaya itu setara gitu loh Pak. Saya. Jadi kalau misalkan satu wadah dikasih essence gitu ya, Iya. bisa dirasakan Semua. semua. Gitu ya. Itu bukan Pak satu sisi yang di sini rasanya manis, di sini pahit. Gitu. Ya, diusahakan untuk semua. Semua gitu ya. manis ya. Nah, itu. Jadi dengan kata lain PGPI itu jangan eksklusif tapi menasional gitu. Benar. Itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa perbincangan kita pada siang hari ini. Ada banyak masukan-masukan, ada banyak ilmu yang
kami terima dari Bapak Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, Pak Pendeta Dr. Henok Sutopo. Statement atau statement penutup dari wawancara kita untuk hamba-hamba Tuhan semua, khususnya mungkin hamba Tuhan GBT, PGBI. Statement ya. Terus statement. Pesan apa? Bersama PGBI kita tetap maju. Amin. Bersama PGBI tetap maju. Ada pesan-pesan lagi Om untuk hamba-hamba Tuhan semua? Cukup lah. Cukup ya. Terima kasih buat Om Hen, buat waktu yang sudah diberikan bagi kami untuk bisa berbincang-bincang. Terima kasih. Padahal Om Hen ini mau pergi juga sibuk ini. Tapi ada waktu bagi kami untuk berbincang-bincang tentang visi ke depan dari GBT. Luar biasa. Saya sebagai generasi di bawahnya Om Hen ya, dari GBT ya, merasa senang dan bangga dengan statement yang luar biasa itu ya. Bapak Ibu Saudara, pada ini pun gak salah nanti kalau satu waktu Pak Tendian ini juga jadi maki orang. Gitu kan. Ini ya. iya, ini foto-fotonya. sudah pernah ngalami Pak. Sudah ngalami ya. Tapi ya semua itu pekerjaan Tuhan dan kita mau gimana ya. Iya. Ya kalau buat saya cuma prinsipnya itu, semasa kita masih bisa hidup, berkaryalah yang banyak. Iya. Jangan ngomong banyak. Iya. Itu Kerjanya yang banyak ya. Iya, penting. Oh itu berarti sudah buka satu lagi ya Om gitu ya. Ya. Hari Selasa nanti kami akan mewawancarai dari Ketua Umum dari Gereja Sinode Gereja Pentakosta Tabernakel. Dan pada hari Kamisnya kami akan memberkati Bapak Ibu Saudara kembali melalui webinar dengan tema pengajaran sesat di akhir zaman. Ya, sekali lagi terima kasih Om Hen buat waktunya dan terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara di dalam wawancara kami dengan Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengalir di sedalam hatiku sebagai persembahan.